Mobil melambat memasuki gang tanah berlubang di ujung desa. Lampu kabin menyorot debu yang berterbangan, angin membawa aroma kayu bakar dan wangi sabun tua dari rumah-rumah sederhana. Fahma memegangi map berangka warna coklat di pangkuannya. Di dalamnya ada selembar sertifikat yang sudah lama ia simpan, nota renovasi, dan amplop berisi uang tabungan yang ia sisihkan selama berbulan-bulan. Di sampingnya, Adipati menatap jalan dengan mata yang tak lepas dari layar ponsel. Mereka pulang tanpa diberitahu, hanya ingin memberi kejutan baik, memperbaiki atap yang bocor, mengganti keran, menata kembali ruang makan untuk Ibu Rina yang selalu menyambut dengan senyum lembut. Tapi ketika Adipati mengangkat ponsel untuk memperbesar layar di ujung jalan, ada sesuatu yang membuat tangannya berhenti. Suara tawa getir, nada mengejek, dan wajah yang sedikit memerah di layar. Di feed, tampak akun yang sedang melakukan siaran langsung, dan di depan kamera, Ibu Rina duduk kikuk di lantai ruang tamu. Rambutnya disanggul, wajahnya pucat. Selembar kain menyelimuti lututnya. Di sebelahnya, Lutfi berdiri, memegang gelas berisi cairan kental berwarna coklat. Dari mulutnya keluar kata-kata yang tajam, kasar, sementara komentar penonton bergulir cepat. Haha, lihat itu. Dia masih hidup ya. Lalu tepat di layar sebuah gerakan. Lutfi menyiramkan cairan itu ke lantai dekat kaki Ibu Rina. Bukan ke wajah, bukan menimbulkan luka, tapi cukup sebagai hinaan publik, sebuah pesan yang mempermalukan. Fahma menatap layar, dunia seolah runtuh. Napasnya terhenti beberapa detik, lalu berganti dingin, seperti air yang menusuk tulang. Ia turun dari mobil tanpa berkata-kata, langkahnya ringan tapi pasti. Ada sesuatu pada cara ia berdiri, bukan takut, tetapi sangat fokus. Seolah semua persiapan yang ia bawa menjadi bukti kecil dari klaimnya. Rumah harus aman, ibu harus dihormati. Di belakangnya, suara Adipati, pelindung yang selalu siap, menguatkan ketegangan. Jangan panik dulu, kita rekam, kita catat. Sebelum sebuah kata keluar dari mulut mereka, layar ponsel menampilkan kata-kata Lutfi, mengolok-olok. Kau kira kita ini hotel, dikasih makan? Ah, hidupnya berlebihan. Cara dia meneguk cairan itu dan menyeringai saat komentar mengalir, itu yang memicu sesuatu pada Fahma yang selama ini sabar. Tidak ada suara tangisan dramatis, tidak ada adegan kekerasan grafis, hanya penghinaan yang dipajang seperti pertunjukan. Itu cukup. Tulis dari daerah mana kamu menonton, dan jangan lupa like dan subscribe jika cerita ini menyentuhmu. Mereka melangkah masuk, pintu rumah diketuk, tidak dibuka. Cukup dari celah, mereka melihat kerumunan orang kecil. Beberapa tetangga yang sudah biasa menonton drama tetangga lewat layar kecil ponsel. Dan di dalam, Lutfi berdiri tegas seperti aktor utama, memandang ke kamera seolah sedang menyampaikan pidato. Andika, suaminya, duduk di kursi makan dengan kepala tertunduk, seperti orang yang menunggu hukuman sendiri. Dan di tengah itu semua, Ibu Rina, tubuhnya kurus, matanya kosong, seperti orang yang baru dibangunkan dari tidur panjang. Fahma tidak menunggu salam. Ia membuka map, mengangkat sertifikat, dan menunjukkan pada Lutfi yang masih berdiri dengan sikap merendahkan. Ini surat tanah yang ibu tempati. Saya sudah kirim dana sebulan-bulan untuk biaya perawatan ibu. Suaranya tenang, padat. Di sela-sela itu, suara kamera masih merekam. Beberapa penonton di live masih memberikan reaksi. Lutfi membalas dengan tawa pendek, menantang. Lalu mencoba meraih sertifikat itu. Tangan mereka sempat bersentuhan. Lutfi yang tiba-tiba marah mendorong lengan Fahma. Adipati menahan Lutfi dengan satu pegangan di pergelangan tangan. Bukan kasar, tapi efektif. Andika menatap dengan mata yang basah, bingung. Di ruang tamu yang berdebu, sebuah botol obat di samping tempat tidur Ibu Rina bergeser, berisi pil yang jumlahnya tampak lebih sedikit daripada yang seharusnya. Ada blister kosong, ada botol sirup yang menempel di meja dengan bekas semprot. Ruang itu berbicara. Malam-malam tanpa perhatian, obat yang diurus asal-asalan, rutinitas yang diabaikan. Dan di layar ponsel, komentar dari penonton kadang mengejek, kadang meminta cerita lengkap. Kesunyian di antara mereka laksana jeda maut. Tidak ada teriakan besar, hanya suara langkah kaki yang menandakan sesuatu yang akan dimulai. Fahma menarik napas dalam-dalam, lalu menunjukkan dua hal lain dari dompet kecilnya. Bukti transfer berkali-kali ke rekening Lutfi selama beberapa bulan terakhir. Bukti nominal yang tidak sedikit. Ia membuka notifikasi di ponsel, tanggal, jumlah, transfer rutin puluhan juta per bulan. Pada layar, angka-angka itu tampak seperti bekas yang tak bisa dihapus. Saya kirim untuk kebutuhan ibu, katanya. Bukan untuk tontonan seperti ini.
Lutfi menepis, suaranya berubah kasar. Itu uang kami merawat ibu berbeda. Nada itu penuh kebencian. Adipati memegang ponsel Fahma, memotret, mendokumentasikan, lalu dengan cepat memindahkan tampilan ke laptopnya yang ada di mobil sebelumnya. Ia secara halus, tanpa berteriak, mulai membuat salinan rekaman siaran langsung, memastikan setiap komentar, tanggal, dan visual tersimpan. Tekniknya bukan untuk balas dendam, tapi untuk bukti. Ia tahu bagaimana menyusun materi yang nanti akan sulit dibantah. File asli, metadata, timestamp, bukti digital yang tak hanya berupa kata-kata. Ada ketegangan ketika lutut Ibu Rina tergelincir sedikit, dan seseorang dari tetangga menahan kursi. Seseorang menyalakan lampu, memantulkan bayangan di wajah Lutfi, memperlihatkan retakan di dinding. Fahma melangkah perlahan ke kamar, membuka pintu. Di sana, lemari kecil yang tampak biasa menyimpan serpihan kehidupan. Ia menemukan blister kosong, botol obat berlabel samar, dan catatan kecil tulisan tangan yang menyebutkan obat tidur dengan dosis yang tidak sesuai. Jantungnya berdegup, namun suaranya masih tenang. Setiap langkah adalah kalkulasi. Tunjukkan bukti, jangan menyerang pribadi di depan orang banyak. Prinsipnya, hukum berbicara lewat fakta, bukan emosi. Sementara itu, dalam bentuk lain dari kekuasaan, Adipati melepaskan penguncian CCTV rumah melalui username yang ia temukan tertera di manual lama. Sebuah kebiasaan yang ia pelajari bukan untuk membobol privasi orang, melainkan untuk menemukan kebenaran. Kamera itu merekam lorong, teras, dan sudut ruang tamu. Ia memindai rekaman malam-malam sebelumnya, menyelusuri jam demi jam. Ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Video malam beberapa minggu lalu menunjukkan Lutfi menaruh sesuatu di bawah papan lantai ruang tamu. Gerakannya cepat, penuh perhitungan. Ia menandai momen itu, mendownloadnya, lalu memperbesar frame demi frame. Fahma membuka lantai di bawah karpet yang sudah usang. Ternyata ada papan yang bisa digeser, sebuah ruang kecil tak lebih dari kotak besi kecil. Di dalamnya, dibungkus kain minyak, ada dokumen-dokumen yang terlihat tua. Akta adopsi, selembar hasil tes DNA yang sobek di salah satu ujungnya, beberapa surat lama yang ditulis dengan tinta pudar. Satu surat berakhir dengan kalimat yang sederhana namun berat. Kami berharap kebenaran ini tidak menghancurkan rumah. Hasil tes DNA itu, meskipun samar, menunjukkan adanya keterkaitan yang berbeda dari yang diyakini publik. Sebuah fakta yang jika terungkap bisa menjadi petir bagi hubungan keluarga ini. Ketika dokumen itu dikeluarkan, suasana di rumah berubah menjadi medan ranjau. Mata tetangga menengadahkan kepala, beberapa dari mereka bergumam kecil. Lutfi berubah pucat, wajahnya seperti kertas yang digoyang angin. Andika mengangkat tangan, mencoba menjelaskan sesuatu, namun suaranya melemah. Yang tampak adalah rasa takut, bukan karena hukuman, tapi karena aib yang mulai terbuka. Fahma membaca bagian-bagian dokumen dengan tenang. Ia menolak membacakan seluruhnya di depan umum. Cukup ia tahu. Yang penting, ada bukti bahwa Ibu Rina pernah diadopsi. Ada kemungkinan pewarisan yang tidak diakui. Dan ada catatan keuangan yang menunjukkan aliran dana yang tidak konsisten dengan pengakuan Lutfi. Ini bukan sekedar perkelahian antar keluarga. Ini tentang hak atas rumah, tentang penyalahgunaan kepercayaan, tentang orang tua yang digunakan sebagai batu loncatan. Setelah menemukan kotak itu, suasana langsung berubah dari gaduh menjadi tegang. Lutfi mundur beberapa langkah, lalu menahan napas seolah berusaha menimbang antara mengakui atau menuduh balik. Ia memilih yang terakhir. Kalian semua berlebihan, katanya, suaranya berkedut. Ini keluarga, apa yang kalian pikirkan? Mencari-cari fitnah? Ada nada ancaman terselubung ketika ia berdiri lebih tegap. Di dapur, seseorang menyalakan kompor untuk membuat kopi, tapi asapnya tak terasa nikmat. Andika duduk di kursi, wajahnya memucat. Istrinya menatap ke lantai seperti orang yang baru saja menyadari banyak hal. Ada yang memanggil kepala RT dari ujung gang. Suara bisik-bisik membentuk lingkaran opini yang bisa menghancurkan siapa saja sebelum kebenaran diuji. Adipati menutup laptopnya sebentar, dan dengan nada tegas tapi tidak kasar, ia berkata, "Kita serahkan ini ke proses. Ini bukti. Kita panggil polisi untuk mencatat laporan. Kita tidak perlu pertunjukan di depan orang banyak." Nada itu membuat beberapa orang terhanyak. Ada yang setuju, ada yang menolak. Lutfi menggelengkan kepala, menuding, mencoba menabur ketakutan. Kalau ini dibawa keluar, banyak nama akan ikut terkena. Jangan jadikan keluarga kita batu sandungan. Ucapannya menyiratkan lebih dari sekadar pertahanan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan terkait orang lain. Beberapa jam berikutnya berubah menjadi operasi kecil.
Adipati menyuruh Fahma menunggu di kamar. Ia sendiri bertingkah sebagai koordinator, membackup rekaman CCTV, memfoto dokumen, menyusun lembar kronologi kejadian. Ia meminta tetangga yang bisa dipercaya menunggu di luar sebagai saksi. Ada yang mengambil nota kecil untuk menulis kronologi, ada yang merekam dengan ponsel secara diam-diam, bukan untuk viral, tapi untuk bukti. Mereka semua tahu bahwa bukti digital bisa mengubah lanskap masalah. Catatan transfer, metadata video, foto dokumen, semuanya bisa dijadikan berkas ketika langkah hukum diambil. Di sebuah sudut, Ibu Rina duduk di kursi goyang. Tangannya gemetar saat seseorang menyelimuti bahunya dengan selimut tipis. Ia tidak bicara banyak. Kadang matanya kosong ke kejauhan, kadang ia menatap anaknya seperti menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Ketika Fahma mendekat pelan, menggenggam tangannya, ada momen kecil. Genggaman itu berhenti kaku, lalu tangan Ibu Rina menggenggam balik. Pentingnya momen itu tidak terasa dramatis, hanya menunjukkan hubungan yang tak lekang meski disakiti. Sementara itu, di balik rumah, dua figur lain berbisik dengan nada lain. Lutfi, rungu dengan mata yang masih berkilat, dan Andika yang tampak tertekan. Mereka berbicara pelan sehingga hanya angin yang mendengar, tapi nada percakapan mereka menampakkan niat gelap. Kebingungan berubah menjadi rancangan, kemarahan menjadi strategi. Mereka membicarakan cara-cara untuk mengamankan rumah kembali, untuk membuat masalah hilang. Andika tidak sepenuhnya setuju, ia gelisah. Lutfi, yang selama ini memegang kendali emosional, mengeraskan suaranya saat mengatur rencana. Kalau kita biarkan semua ini ke polisi sekarang, nanti rumah akan lepas. Mereka bisa bawa bukti. Kita harus bertindak sebelum semuanya menjadi urusan pengadilan. Kata-kata itu mengandung ancaman tersamar terhadap keselamatan rumah dan Ibu Rina sendiri. Adipati, dari jendela belakang, memperhatikan dua pria itu. Ia mengangkat senter kecil, memperhatikan gerak tubuh mereka melalui celah, lalu menundukkan kepala untuk menutupi beberapa file yang sudah ia copy ke flash disk. Keputusannya sudah bulat. Bukti ini harus diserahkan ke polisi. Tapi sebelum itu, mereka harus memastikan keselamatan Ibu Rina. Ia memikirkan langkah-langkah mitigasi, memindahkan Ibu Rina sementara ke rumah kerabat yang bisa dipercaya, meminta bantuan RT untuk menjaga akses keluar masuk rumah, dan memberi notifikasi kepada 1-2 tetangga yang benar-benar bisa menjaga rahasia sampai polisi tiba. Malam mulai menjalar, lampu-lampu di rumah tetangga dimatikan satu persatu. Hanya lampu ruang tamu yang masih menyala, memamerkan wajah-wajah lelah. Di luar suara anjing menggonggong pelan, dan roda-roda sepeda berderit ketika anak-anak kecil pulang. Ketegangan berdenyut seperti aliran listrik yang siap melompat. Fahma duduk di samping Ibu Rina, menata selimut di bahunya. Ia menatap wajah yang dulu dipenuhi canda, kini tertutup bayang-bayang kekecewaan. "Ibu, aku di sini," bisiknya. Bahasa yang sederhana, tanpa janji-janji bombastis. Itu yang selalu ia pilih. Tindakan nyata, bukan retorika. Ia mengatur obat-obatan yang ia bawa, lebih aman, lebih jelas dosisnya, dan menuliskan di selembar kertas instruksi perawat sederhana. Ia juga menyiapkan kamera ponsel untuk merekam kondisi Ibu Rina sebagai dokumentasi medis bila diperlukan. Semua hal kecil itu membuat rasa marahnya ditekan menjadi sistem kerja. Ketika malam makin dalam, suara ketukan terdengar di pintu. 2 petugas yang mengaku dari kantor lurah. Mereka membawa surat tugas palsu atau bukan? Lutfi menyamakan nada mereka dengan keselamatan. Hati kecil Fahma mencelos. Ia mengibaskan rasa takut, berkoordinasi dengan Adipati. Periksa identitas, jangan izinkan orang asing masuk sampai polisi dipanggil. Kecurigaan tak boleh menjadi paranoia, namun kewaspadaan harus diutamakan. Dalam beberapa jam berikutnya, bukti yang terkumpul mulai menggambarkan panorama yang lebih jelas. Transfer rutin yang menuju rekening atas nama Lutfi, dokumen adopsi yang mengubah narasi keluarga, rekaman CCTV yang menunjukkan tindakan menyembunyikan dokumen di bawah lantai. Semuanya seolah menuntun pada satu pertanyaan yang semakin tajam. Kemana selama ini semua uang itu pergi, dan apa motif sebenarnya di balik penghinaan publik terhadap seorang ibu yang rentah? Di sisi lain, tekanan pada Lutfi mulai terasa. Ia terlihat memikirkan kemungkinan kehilangan rumah, kehilangan wibawa di lingkungan, takut reputasinya hancur. Dan di tengah ketakutan itulah muncul elemen paling berbahaya, kecenderungan untuk menutup mulut bukti dengan cara-cara yang melampaui batas hukum. Dalam percakapannya yang penuh ketegangan dengan Andika, Lutfi mulai meraba solusi yang kelam, bukan untuk mengakui kesalahan, tetapi untuk menyingkirkan rintangan. Malam itu, ketika sebagian besar tetangga sudah tidur, suara mesin pemotong kayu dari bengkel di ujung gang masih berdengung samar. Angin membawa wangi bensin yang tak biasa dari gudang kecil di belakang rumah Lutfi. Sesuatu sedang disiapkan. Aroma itu terasa asing dan menakutkan. Adipati yang kebetulan melihat dari jendela mengernyit. Ia sadar, jika ada rencana untuk merusak bukti atau menelan semua bukti dalam kobaran api, mereka harus bertindak cepat. Tetapi langkah yang diambil tidak bisa gegabah. Ia harus dimulai dengan memastikan keselamatan Ibu Rina, lalu mengunci bukti di tempat aman,
dan memanggil aparat berwenang. Telepon genggam Adipati bergetar. Nomor tak dikenal. Ia menatap layar, ragu sejenak, lalu mengangkat. Sebuah suara dari seberang menyampaikan kalimat yang membuat darahnya mendidih pelan. Sebaiknya kalian hentikan. Kalau tidak, rumah itu akan. Ucapan itu diputus begitu saja. Ancaman samar, tetapi nyata. Adipati menyimpan ponsel dengan tangan yang bergetar, bukan karena takut pada ancaman, melainkan karena ia tahu matematika situasi ini. Ancaman yang dieksekusi dalam diam lebih berbahaya daripada yang dibentangkan terang-terangan. Keesokan paginya, saat sinar matahari menembus genteng-genting, Fahma mengawali hari dengan langkah yang tak biasa. Ia mendatangi kantor pos desa, berusaha mendapatkan surat tertulis sebagai bukti pengiriman uangnya selama ini. Ia juga menelpon bank untuk meminta salinan transaksi yang bisa disahkan. Langkah-langkah kecil itu menumpuk menjadi kasus yang mudah ditata. Ia tahu prosesnya panjang, laporan polisi, penyelidikan, kemungkinan persidangan. Tetapi setiap dokumen yang dikumpulkannya adalah alat untuk mengembalikan martabat seorang ibu dan rumahnya. Di lain sisi, tindakan Lutfi semakin tak terkontrol. Ia terlihat resah, sering mengatakan hal-hal yang bertentangan, sering meninggalkan rumah larut malam. Andika, yang semula hanya ikut-ikut, kini terjebak di antara rasa takut kehilangan harga diri dan naluri untuk tidak menyakiti orang yang sudah menjadi bagian keluarganya. Dalam satu momen yang tragis, Andika menangis di dapur, menatap cermin, menyadari bahwa ia telah menjadi alat untuk sesuatu yang ia sendiri tak bagi lagi. Mata Andika mencerminkan rasa bersalah, bukan karena tindakan sendiri, tapi karena diamnya yang lama. Suatu sore, saat tetangga berkumpul di warung kopi, perdebatan mengenai apa yang terjadi membesar. Ada yang memilih pihak Lutfi, ada yang mulai menilai ulang. Media-media lokal mulai sibuk mengendus, feed ponsel berisi spekulasi-spekulasi. Namun beberapa tetangga lebih bijak. Mereka menyadari bahwa pengadilan bukanlah gosip, dan mereka memperingatkan bahwa setiap bukti harus diserahkan pada pihak berwenang. Tekanan sosial memang bekerja. Nama yang ternodai bisa hancur hanya dengan satu kabar. Itulah yang ditakuti Lutfi. Bukan hanya kehilangan materi, tetapi kehormatan yang runtuh di hadapan komunitas. Di sela semua itu, Fahma menemukan hal lain dalam kotak besi, selembar surat yang tampak ditulis oleh seseorang yang pernah mencintai keluarga ini. Kalimatnya sederhana, berisi permohonan agar kebenaran tidak menimbulkan bencana. Ada juga nama seorang mantan notaris yang menandatangani dokumen lama, nama yang tak lagi tinggal di desa. Dokumen-dokumen ini sepertinya disengaja disembunyikan, mungkin oleh seseorang yang takut rahasia itu terkuak. Fakta ini memperjelas motif. Ada usaha sistematis untuk menyembunyikan asal-usul Ibu Rina dan aliran dana yang tampak tidak masuk akal. Malam-malam berikutnya dipenuhi diskusi panjang. Fahma dan Adipati tidak lagi sendirian. Beberapa tetangga setia membantu, menyusun kronologi, mengumpulkan tanda terima, menelusuri alamat lama sang notaris. Mereka melakukan semua ini tanpa riuh, tanpa menyebarkan gosip, semua demi sebuah proses yang adil. Di satu sisi, kebaikan kecil itu menumbuhkan kembali harapan pada Ibu Rina yang sempat pudar. Di sisi lain, ada bayang-bayang yang mulai rapet di kepala Fahma. Rencana Lutfi mungkin tidak sebatas kata-kata. Ia harus mengantisipasi segala kemungkinan. Ketika matahari turun, ada suara mesin sepeda motor yang berhenti di depan rumah. Seorang pria dengan jaket hitam turun, menepuk pintu. Lutfi mengintip dari jendela, lalu menyamarkan senyum penuh arti. Siapa pria itu? Teman lama? Tukang? Atau orang yang membawa bahan berbahaya? Adipati merasakan gelombang adrenalin mengalir. Semua petunjuk kini mengarah pada satu kemungkinan, bahwa tindakan selanjutnya dari pihak lawan tidak akan berlangsung di ruang sidang, melainkan di rumah itu sendiri. Namun mereka harus tetap memegang prinsip, tindakan hukum harus didahulukan, vigilante bukan pilihan. Fahma memegang sertifikat tanahnya erat, seolah kertas itu adalah jangkar bagi seluruh persoalan. Ia menatap rumah yang telah menampung begitu banyak memori, tawa anak-anak, suara doa, aroma masakan ibu, dan berpikir mengenai satu hal, martabat seorang manusia tidak seharusnya dipertukarkan dengan kebanggaan semu. Ia tidak ingin balas dendam, ia ingin kebenaran, ia ingin Ibu Rina hidup sisa hidupnya dengan tenang. Itu yang membuatnya berdiri tegap. Malam itu mereka tidur dengan pengawalan sederhana dari dua tetangga. Langit menyelimuti rumah, bintang muncul samar di sela awan, tapi tidur itu tidak lelap. Ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang belum diungkapkan sepenuhnya. Di ruang tamu, CCTV menyala, baterai cadangan terpasang. Dokumen-dokumen disimpan dalam tas yang disembunyikan di bawah kursi aman. Di dapur, satu panci berisi air hangat disiapkan untuk berjaga. Semua itu tampak kecil, namun bermakna. Tindakan-tindakan yang melindungi manusia dari ancaman.
Keesokan harinya, ketika Fajal baru menampakkan cahaya merah di balik kebun, ada suara bisik yang menggema. Seseorang melihat Lutfi pergi ke gudang di belakang rumah dengan ember kosong dan kain lap. Lalu suara lain mengatakan, ia beli bensin dalam botol plastik, 3 botol. Ucapan itu membuat ketegangan mengguncang seluruh gang. Mendengar kabar itu, Adipati berubah dari kesiagaan menjadi tindakan. Ia tidak ingin membuat keputusan gegabah, namun ia mengerti, jika ada niat untuk menghanguskan rumah, nyawa juga bisa terancam. Dalam detik-detik itu, pilihan sulit harus dibuat. Konfrontasi langsung dihadapi dengan risiko besar, menunggu polisi membawa risiko lain jika tindakan dilakukan sebelum aparat datang. Ketegangan itu membekap udara. Fahma menatap Ibu Rina yang masih tidur. Ia merasa tanggung jawabnya seperti batu berat yang harus ia bawa sampai kebenaran muncul di muka hukum. Saat mereka mengumpulkan bukti tambahan dan menunggu respon aparat, ada satu hal yang menjadi jelas. Ini bukan lagi sekedar persoalan internal keluarga. Ini soal penegakan hukum, martabat lansia, dan contoh bagi lingkungan yang lain, bahwa penghinaan publik terhadap orang tua tidak boleh dibiarkan. Dan ketika semua bukti mulai berpihak pada kebenaran, muncul juga konsekuensi yang tak bisa ditawar, pergeseran kekuasaan di dalam keluarga, perubahan reputasi sosial, dan kemungkinan perpisahan yang keras. Satu telepon masuk ke Adipati pada sore itu, nomor yang tak asing, Kepala Polisi setempat, Pak Hendra. Suara di ujung telepon pendek namun penuh kepastian. Kami sedang menuju ke sana untuk mencatat laporan. Siapkan semua bukti, jangan lakukan tindakan yang bisa berujung pada kerusakan. Kita proses sesuai hukum. Kalimat itu seperti napas lega. Kabar ini memberikan ruang bagi tindakan resmi, namun juga menandai bahwa waktu sekarang menjadi krusial. Ada batas sebelum aparat datang, dan dalam rentang itu, keputusan kecil dari satu pihak dapat mengubah nasib banyak orang. Fahma menyalakan secangkir teh, menatap pemandangan kampung yang terasa familiar, namun kini dipenuhi bayang-bayang. Ia memikirkan kata-kata yang akan ia ucapkan ketika polisi datang nanti. Fakta, kronologi, daftar bukti. Tidak ada emosi meledak, hanya penjabaran runtut. Dan sementara ia menunggu, ia menuliskan catatan kecil untuk dibagikan kepada saksi-saksi yang akan hadir di kantor polisi. Tanggal pengiriman uang, kopian dokumen, tangkapan layar siaran langsung. Ia tahu bahwa satu detail yang terlupa bisa memberi celah bagi mereka yang ingin menutupi kesalahan. Di luar, beberapa orang mulai berkumpul. Sosial media lokal juga mulai ramai bertanya-tanya. Tetapi ada pula suara-suara yang berbisik bahwa tindakan hukum adalah jalan yang benar. Mereka mengingatkan bahwa publik tidak boleh mengadili tanpa proses. Proses yang benar akan membawa pengadilan yang adil dan hukuman yang sesuai bila memang terbukti salah. Menjelang sore, ketika awan menggulung dan langit tampak merapat gelap, titik-titik kecil dari kejadian yang terjadi selama beberapa hari ini mulai mengumpul menjadi kerangka sebuah kebenaran. Penghinaan publik, aliran dana yang mencurigakan, dokumen yang menunjukkan adanya adopsi yang selama ini tersembunyi, dan ancaman yang kini semakin nyata. Namun di belakang semua itu, ada wajah kecil yang tetap menjadi alasan semua upaya ini. Ibu Rina, yang meski lelah, masih memelihara sisa-sisa senyum ketika ia melihat anaknya berjuang demi martabatnya. Malam itu menutup babak pertama dari pertempuran ini. Ada langkah-langkah yang sudah tegas diambil, namun ada pula bayang-bayang tindakan yang belum terwujud. Di balik pintu yang terkunci, suara-suara berbisik merencanakan yang tak seharusnya. Di balik layar-layar ponsel, bukti demi bukti menunggu giliran untuk diungkapkan. Dan ketika lampu-lampu di rumah mulai redup, sebuah rasa waspada menyelimuti setiap sudut. Kebenaran sedang dipertaruhkan, martabat sedang diuji, dan suatu peristiwa yang mengubah nasib semua orang mungkin akan terjadi kapan saja. Fajar membawa udara yang lebih dingin dari biasanya. Di dalam rumah yang masih menyisakan bekas was-was malam tadi, cahaya tipis memasuki sela tirai. Fahma membuka mata, merasakan ketegangan yang tak hilang dari tubuhnya. Ia bangun, menatap Ibu Rina yang tidur pulas di kursi goyang. Wajahnya lebih damai daripada beberapa hari terakhir. Di luar, suara orang mulai bergerak, langkah kaki tetangga yang siap menjaga bergantian. Malam itu mereka berhasil menahan diri. Sekarang datang hari di mana kebenaran harus bertemu hukum. Adipati sudah lebih dulu bangun. Ia memeriksa ulang flash disk yang berisi salinan CCTV, screenshot siaran langsung, bukti transfer, serta foto dokumen dari kotak besi. Di layar laptopnya, baris-baris waktu menunggu untuk diurutkan menjadi kronologi. Ia tahu tugasnya bukan menegakkan hukuman. Tugasnya adalah menyusun fakta sehingga aparat bisa bekerja tanpa celah. Ia menyalakan ponsel, lalu menekan nomor yang sudah dikenal, Pak Hendra, Kepala Polisi setempat. Dalam beberapa jam mereka tiba di rumah dengan 2 petugas. Wajah Pak Hendra tegas namun tenang, gaya yang membuat banyak orang merasa aman. Ia meminta salinan bukti dan mendengarkan penjelasan singkat dari Fahma dan Adipati. Tidak ada dramatika,
hanya uraian fakta yang jelas. Petugas menulis laporan, mencatat saksi, menempeli barang bukti dengan label. Ketika mereka mengangkat peti kecil yang ditemukan di bawah lantai, ada rasa resmi yang menegaskan bahwa ini bukan urusan gosip lagi. Ini kasus. Di luar, desa menggeliat. Beberapa tetangga berbisik, sebagian lagi hanya menatap dari jauh. Jeng Bela yang biasanya paling vokal di arisan memilih tidak muncul. Kabar tentang kedatangan polisi menyebar cepat. Di grup WhatsApp kampung, reaksi beragam bermunculan. Ada yang mendukung Fahma, ada yang galau memikirkan nasib keluarga yang kini terbelah. Media lokal mulai mengendus juga, tetapi Pak Hendra meminta agar kasus ditangani secara tertutup sampai proses awal selesai. Kita tidak ingin pengadilan di ranah publik tanpa bukti lengkap, katanya. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk, beberapa lagi menahan komentar. Sementara itu, di balik rumah, gelapnya gudang yang semula menimbulkan curiga kini disisir petugas. Botol-botol plastik yang mengandung bensin, kain-kain, dan korek api ditemukan. Foto-foto dan rekaman yang ada di laptop Adipati menambah kerangka bukti yang kian rapi. Transfer ke rekening Lutfi dengan jumlah yang besar dan reguler, siaran langsung yang memojokkan Ibu Rina, dokumen adopsi, serta bagian sobek pada hasil tes DNA yang menunjukkan adanya garis keturunan berbeda dari klaim publik. Semua itu dimasukkan ke dalam berkas. Ketika petugas menanyakan identitas untuk memanggil saksi lain, beberapa tetangga setuju mencatat pernyataan mereka, bahwa mereka menyaksikan penghinaan di live, bahwa Lutfi sering marah tanpa alasan, bahwa ada malam-malam di mana Ibu Rina tampak kelelahan karena obat yang tak sesuai. Semua itu disusun rapi. Di kantor polisi, Andika dibawa untuk dimintai keterangan lebih panjang. Wajahnya tampak pucat, matanya sembab. Ia duduk di bangku dengan kepala menunduk, suaranya tersendat ketika menjawab beberapa pertanyaan. Dalam proses itu, ia berulang kali menegaskan bahwa ia tidak memiliki kontrol penuh atas apa yang terjadi, bahwa tekanan, rasa malu dan ketakutan membuatnya ikut dalam langkah yang salah. Namun ketika bukti-bukti mengerucut, kebenaran mulai menekan batas-batas kebohongan. Saat seorang penyidik memperlihatkan video CCTV di mana terlihat dua sosok membawa botol plastik ke gudang, Andika tercekat. Ia tahu waktunya untuk memilih, terus menutup atau mulai membuka. Keputusan itu bukan mudah. Di ruang kosong kantor polisi, Andika memilih membuka suara. Ia menceritakan bagaimana awalnya ia ikut-ikut ketika Lutfi mulai sering marah soal uang. Ia menyebut bagaimana istrinya, Lutfi, mengatakan bahwa mereka berhak atas sebagian biaya karena sudah merawat Ibu Rina. Ia menangis ketika mengingat malam-malam ketika Ibu Rina dibuat terbangun, diganggu obat dan disuruh diam agar tidak merepotkan. Semua itu ia ucapkan dengan nada penyesalan yang dalam. Ia bahkan mengakui keterlibatannya saat 2 botol bensin dipegang dan dibawa ke gudang. Pengakuan itu bukan sekadar beban moral. Ia menjadi kunci yang membuka salah satu pintu bukti paling gelap. Sebuah proses panjang kemudian bergulir. Penahanan terhadap Lutfi sebagai tersangka utama, pemeriksaan formal, pengumpulan saksi ahli untuk menganalisis dokumen adopsi dan tes DNA, meminta keterangan dari bank untuk memastikan jejak aliran dana. Di setiap langkah, Adipati hadir sebagai saksi teknis. Ia menjelaskan bagaimana ia mengambil salinan rekaman sehingga metadata tetap utuh, bagaimana tanggal dan waktu cocok dengan kronologi yang dibuat dari bukti-bukti lain. Penyidik mencatatnya, menanyakan hal-hal yang mungkin bisa menguatkan berkas perkara ketika nanti akan disidangkan. Ketegangan merembes ke seluruh keluarga. Lutfi dipindahkan ke kantor polisi dengan wajah keras. Ia mencoba mempertahankan argumen bahwa semua itu hanya salah paham, bahwa adopsi adalah hal lama, bahwa transfer yang masuk tak sepenuhnya ia ambil sendiri. Ada kebingungan tentang pembagian keluarga. Namun bukti-bukti yang terstruktur mulai membuat celah-celah pembelaan itu terlihat rapuh. Rekaman siaran langsung, komentar yang merendahkan, dan dokumentasi obat yang tidak sesuai menyusun narasi yang sulit dibantah. Ketika sidang pra-peradilan pertama digelar, suasana tegang. Ruang sidang kecil penuh dengan orang-orang yang ingin melihat kebenaran, namun tetap menjaga jarak. Pak Hendra hadir, beberapa tetangga dipercaya hadir sebagai saksi. Ibu Rina dimandikan dan dibawa dengan kursi roda, ditemani Fahma. Di depan hakim, Fahma berdiri tenang. Ia memberi keterangan tentang tujuan kepulangannya, perbaikan rumah dan merawat ibu, dan memaparkan bukti-bukti yang ia serahkan. Salinan transfer, foto obat, video siaran langsung, dokumen dari kotak besi. Kata-katanya sederhana, padat, tanpa drama berlebihan. Itu yang membuat hakim menatap lama. Bukan karena kata-kata itu mengandung kemarahan, melainkan karena ketegasan yang menyiratkan sebuah misi moral. Proses peradilan berjalan dengan ritme yang lambat namun pasti. Ada saksi ahli yang memeriksa hasil tes DNA, mereka menjelaskan bahwa tes menunjukkan adanya hubungan biologis yang berbeda dari asumsi awal. Ini bukan upaya untuk menjatuhkan martabat siapapun, melainkan menunjukkan fakta administratif yang relevan dalam konteks hak waris. Ada notaris lama yang dihubungi melalui alamat lama. Ia memberi keterangan bahwa beberapa dokumen memang pernah diproses, namun disimpan, dan ada kemungkinan beberapa pihak sengaja menyembunyikannya. Semua ini tidak dibawa ke ranah fitnah, melainkan ke ranah pembuktian hukum.
Di sisi lain, geng Bella dan geng Arisan merasakan efek sosial yang lambat namun pasti. Mereka yang semula cenderung mendukung Lutfi mulai menahan diri. Beberapa di antaranya mengakui kesalahan dalam memvote dukungan-dukungan tanpa mengetahui fakta penuh. Status sosial yang dulu mereka pertahankan nyaris runtuh oleh pengamatan tetangga dan komentar di grup chat, bahkan tanpa harus menjadi headline. Karma sosial bekerja tanpa drama spektakuler. Undangan arisan berkurang, kursi canggung muncul di pertemuan RT, dan beberapa orang yang berkaitan rapat dengan Lutfi memilih menarik diri. Itu bukan hukuman formal, melainkan konsekuensi realitas sosial di komunitas kecil. Di luar pengadilan, proses restorasi dimulai. Fahma memutuskan untuk tidak membiarkan trauma menjadi akhir dari kisah itu. Dengan tabungan yang ia bawa, donasi kecil dari saudara jauh, dan bantuan sukarela beberapa tetangga, ia mulai merencanakan renovasi rumah dengan tujuan dua hal: mengembalikan kenyamanan untuk Ibu Rina dan membuat ruang kecil untuk kegiatan sosial lansia di kampung. Rencana itu mendapat respons yang hangat. Beberapa tetangga menawarkan tukang, beberapa lainnya menawarkan bahan bangunan bekas yang layak pakai. Malam-malam bekerja bersama menjadi momen rekonsiliasi sosial, bukan untuk melupakan peristiwa, tetapi untuk menunjukkan bahwa komunitas mampu memperbaiki luka dengan tangan bersama. Ibu Rina perlahan pulih. Perawat dari puskesmas setempat datang beberapa kali untuk memeriksa kondisi fisiknya. Obat yang semula salah tak lagi digunakan tanpa resep. Koordinasi dengan dokter membuat dosis yang tepat tercatat. Ada sesi konseling singkat untuk membantu Ibu Rina tidur lebih nyenyak tanpa ketergantungan obat penenang. Perlahan ia mulai makan dengan nafsu yang lebih baik, suaranya kembali bergetar saat menyanyikan potongan lagu lama, dan tawa kecilnya kembali meluncur ketika anak kecil tetangga datang bermain. Tidak semua bekas luka hilang, tetapi ada perbaikan yang nyata. Seorang manusia yang kembali ditemukan martabatnya. Satu momen yang menyentuh adalah ketika Andika datang ke rumah dengan mata yang memerah. Ia tidak memohon maaf dengan kata-kata kosong. Ia hadir membawa bukti niat. Daftar bunga yang ia beli sendiri untuk memperbaiki pot kebun yang ia rusak saat terburu emosi. Dan sebuah surat tangan yang menjelaskan penyesalannya. Ia mengatakan ia mau bertanggung jawab, ikut membangun kembali, dan setuju untuk menjalani program rehabilitasi jiwa serta pelatihan kerja, agar kelak bisa memberi kontribusi yang positif. Pernyataannya diterima secara hati-hati. Beberapa tetangga masih sulit percaya, namun beberapa juga memberi ruang bagi proses perubahan. Perubahan itu tak instan. Ia mesti menunjukkan konsistensi dalam waktu lama. Di pengadilan, fase persidangan penuh dengan bukti-bukti teknis. Jaksa menghadirkan rekaman siaran langsung, bukti transfer bank, keterangan ahli, dan testimoni tetangga. Adipati mempresentasikan analisis digitalnya, cara ia mengekstrak metadata, dan menyusun kronologi sehingga semua peristiwa terlihat saling terkait. Fahma memberi kesaksian yang sederhana namun kuat, tentang tujuan kepulangannya, tentang apa yang ia temukan, dan tentang bagaimana ia merasa bahwa hak untuk hidup dengan bermartabat tidak boleh dilucuti oleh siapapun. Hakim mendengarkan, para pihak menatap satu sama lain, suasana mencengkram. Pembela Lutfi berusaha meredam tuduhan dengan argumen tentang tekanan hidup dan klaim bahwa aliran dana bukan sepenuhnya milik pribadi. Namun ketika ditampilkan bukti rekening, slip transfer, dan perekaman di mana Lutfi sendiri menerima uang dan menyuruh Andika menutup mulut, ruang pembelaan makin sempit. Kesaksian Andika yang mengakui kerjasama dalam rencana menambah bobot kasus. Di meja hakim, keadaan tampak jelas. Ada rekayasa internal keluarga untuk mengalihkan pemeliharaan menjadi sumber keuntungan. Ada penghinaan publik terhadap ibu yang sudah tua, ada niat melindungi aset yang berubah menjadi tindakan melawan hukum. Agenda persidangan bukan balas dendam. Jaksa menuntut agar proses pengadilan memberikan keadilan bagi korban, pemulihan biaya perawatan, dan hukuman yang proporsional untuk pelaku agar memberi efek jerah. Hakim, setelah mendengarkan, memutuskan hukuman yang membuat komunitas bergumam, sebuah masa penahanan yang disertai kewajiban restitusi finansial dan program rehabilitasi. Selain itu, ada perintah pengawasan pasca penahanan untuk memastikan tidak ada pertemuan yang bisa menimbulkan bahaya pada Ibu Rina. Itu adalah hasil yang menurut banyak pihak menekankan pada aspek hukum dan perbaikan, bukan pembalasan. Publikasi hasil persidangan menimbulkan gelombang reaksi, bukan hanya karena hukuman yang dijatuhkan, melainkan karena cerita itu menantang norma yang sering dianggap biasa, memanfaatkan orang tua sebagai sumber finansial dan menghina yang lebih lemah. Diskusi di warung kopi dan grup komunitas berubah menjadi dialog tentang bagaimana merawat lansia, tentang pentingnya dokumentasi keuangan keluarga, serta tentang kewajiban sosial. Beberapa orang mengakui bahwa selama ini mereka menutup mata, takut terlibat, atau menganggap urusan keluarga harus tetap keluarga. Kisah itu menjadi cermin. Sementara itu, kehidupan Fahma berjalan ke arah yang lebih konstruktif. Renovasi rumah selesai secara bertahap.
Dinding yang dulu berbintik retak diperbaiki, atap baru mengganti bocornya hujan. Ruang kecil di samping ruang tamu diubah menjadi ruang komunitas untuk lansia. Di hari peresmian kecil itu, beberapa tetangga hadir membawa kue dan teh. Ada rekan dari puskesmas yang ikut menyumbang program pemeriksaan rutin, ada anak muda yang menawarkan diri menjadi sukarelawan. Fahma memberi pidato singkat, bukan pidato menyalahkan, melainkan ajakan agar kampung menjaga orang tua dengan lebih baik. Kita belajar dari kejadian ini, katanya. Kita mulai dari hal kecil, membuat daftar obat, mencatat pengeluaran, saling menjaga. Yayasan kecil itu lahir dari niat sederhana. Fahma menamainya dengan nama yang mengandung kasih, sebuah tempat yang membantu lansia mendapatkan pemeriksaan rutin, konsultasi, dan ruang kebersamaan agar mereka tidak merasa terasing. Donasi dikumpulkan dari berbagai pihak. Beberapa pegawai kota kecil menyumbang sedikit demi sedikit, usaha lokal memberi dukungan barang. Program itu tidak mengklaim menyelesaikan semua masalah, tetapi menjadi titik awal, bukti bahwa reaksi positif bisa menggantikan amarah. Waktu tidak membuat luka hilang sekaligus, tetapi perlahan memperkecilnya. Ibu Rina kini lebih sering tersenyum. Ia mulai ikut berkumpul di ruang komunitas, meski awalnya duduk tenang melihat wajah-wajah yang ia kenal berubah. Ada cerita-cerita lama yang kembali diceritakan, kata-kata humor ringan yang melintas. Malam-malam di mana ia tak lagi sekadar menunggu obat yang salah, menjadi malam-malam ketika ia menonton televisi dengan anaknya, membaca koran, atau menerima kunjungan sederhana dari tetangga yang membawa sayur. Pemulihan itu dibuat dari tindakan-tindakan kecil yang konsisten. Lutfi, setelah masa penahanan dan keputusan hakim, menghadapi konsekuensi yang jauh melampaui pintu penjara. Reputasinya hancur, pekerjaan tetapnya dicabut, beberapa reputasi sosialnya malah berubah menjadi beban. Orang-orang yang dulu mempercayainya kini menolak berjabat tangan. Malu sosial menyelinap, dan dalam kesunyian itu ia harus menghadapi pilihannya sendiri. Ada saat-saat ketika ia mengirim pesan melalui pengacaranya, memohon kesempatan. Ada pula saat di mana ia tampak menyesali dan mencoba menghubungi orang-orang yang dulu ia sakiti. Namun proses itu bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia harus bekerja keras untuk memperbaiki diri jika ia mau diterima kembali. Andika, di sisi lain, menjalani rehabilitasi dan bekerja keras menunjukkan perubahan. Ia mengikuti program belajar keterampilan, turut membantu di kegiatan yayasan untuk lansia, dan terus menunjukkan konsistensi. Banyak yang skeptis, tetapi beberapa tetangga lama melihat perubahan kecil. Ia datang tepat waktu, membantu memasak untuk acara komunitas, dan mengakui kesalahan secara terbuka saat menjadi moderator dalam pertemuan kecil yang membahas perawatan lansia. Perubahan itu menumbuhkan harapan bahwa seseorang bisa berubah jika ia menghadapinya dengan jujur dan konsisten. Sosial media desa pun bereaksi. Video siaran langsung yang dulu viral kini menjadi pelajaran. Beberapa konten kreator lokal menggunakan kasus ini sebagai bahan diskusi tentang etika publikasi, perlindungan orang tua, dan pentingnya bukti sebelum menghakimi. Obrolan itu memperluas dampak cerita dari sekadar satu kampung menjadi diskusi yang lebih luas tentang nilai-nilai kemanusiaan. Ada juga masa-masa yang berat. Saat beberapa surat kabar sensasional menulis ulang kejadian dengan nada menjual drama, Fahma harus bertahan. Ia menolak beberapa wawancara yang hanya mengejar sensasi, memilih berbicara kepada media yang mau memfokuskan pada isu perawatan lansia dan hukum. Ia tidak mencari perhatian, ia mencari solusi. Dan itu membuat beberapa pihak yang awalnya ingin melihat skandal berubah menjadi mitra membangun program. Beberapa bulan kemudian, kehidupan menemukan ritme baru. Rumah yang direnovasi menjadi tempat yang hangat. Di ruang komunitas kecil, ada kegiatan sederhana, senam ringan, cerita bersama, pemeriksaan tekanan darah rutin. Anak-anak kampung kadang datang untuk menemani, membawa keceriaan yang membuat Ibu Rina tertawa. Fahma, di tengah kesibukannya mengelola yayasan kecil, masih menyempatkan diri untuk memasak sesekali menu favorit Ibu Rina, nasi liwet sederhana yang aroma rempahnya mengisi rumah. Dalam momen-momen itu, Fahma merasa damai bukan karena kebenaran sudah menyala seperti sorot lampu, tetapi karena ada usaha nyata untuk memulihkan apa yang pernah dirampas. Refleksi muncul ketika Fahma berdiri di teras setelah acara peresmian kecil. Angin sore membawa bau daun kering dan tanah yang baru diguyur hujan. Ia memejam sejenak, mengingat malam ketika ia menatap layar ponsel dan melihat Ibu Rina dipermalukan. Kenangan itu masih membuat dada sesak, tetapi bukan lagi rasa hangus yang menggerogoti. Sekarang ada tujuan yang jelas, memastikan tidak ada ibu lain di kampung ini yang mengalami hal yang sama. Ada momen yang tetap menyisakan rasa getir. Ketika Fahma mendengar kabar bahwa beberapa tetangga yang dulu mendukung Lutfi secara terang-terangan, kini menghindarinya. Ia tahu bahwa reaksi sosial seperti itu tidak mudah diukur. Kadang ia merasa kasihan pada manusia yang melakukan kesalahan. Kadang ia tahu bahwa batas-batas harus ada agar keadilan terasa. Ia memilih tetap pada prinsipnya, menegakkan hukum, membangun ruang aman, dan memberi kesempatan bagi perubahan yang tulus.
Beberapa waktu kemudian, di saat suasana lebih hening, sebuah panggilan dari penjara datang melalui pengacara Lutfi. Ia meminta untuk bertemu dengan Fahma, bukan untuk meminta balas jasa, melainkan untuk menyatakan penyesalan. Fahma menimbang lama. Ia ingat prinsip yang ia pegang, tindakan yang lemah lembut dan bertanggung jawab lebih berguna daripada balas dendam. Akhirnya, pertemuan itu terjadi di ruang kecil yang dijadwalkan oleh petugas pembimbing sosial. Lutfi datang dengan wajah yang lebih tua dari usia, matanya menunduk. Ia mengucapkan maaf yang panjang, bukan dimaksudkan untuk meminta keringanan, tetapi untuk mengakui luka yang ia timbulkan. Fahma mendengarkan. Ia tidak lantas memaafkan begitu saja. Maaf adalah proses, tetapi ia memberi ruang untuk pengakuan itu. Itu bukan tanda kelemahan, itu tanda manusia yang memilih jalan hukum dan proses perbaikan. Akhir cerita tidak menutup luka lama secara instan, tetapi ada perbaikan nyata yang bisa dirasakan. Ibu Rina tidur lebih nyenyak, yard rumah dipenuhi tanaman yang dirawat bersama tetangga, dan yayasan kecilnya berhasil membantu beberapa lansia lain mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas. Ada juga sesi edukasi yang diadakan oleh polisi setempat bekerja sama dengan RT, mengenai bagaimana melaporkan kekerasan terhadap lansia, bagaimana menyimpan dokumen penting keluarga, dan bagaimana menolong tanpa mengambil alih hak orang lain. Itu semua adalah hasil kerja kolektif. Di sebuah hari cerah, ketika sinar matahari menyentuh warna cat baru di dinding rumah, komunitas kecil itu berkumpul lagi. Ada sedikit tarian anak-anak, ada lagu yang dinyanyikan sederhana, dan di ujung acara, seorang imam dari desa datang untuk membacakan beberapa ayat Al-Quran sebagai bentuk rasa syukur yang tidak dogmatis, hanya ungkapan syukur bagi keselamatan dan harapan yang baru. Suasana sakral itu bukan untuk menjustifikasi peristiwa lalu, melainkan sebagai penutup reflektif. Kebenaran yang diupayakan, martabat yang dipulihkan, dan usaha bersama yang menjadi saksi. Fahma berdiri di tengah, melihat Ibu Rina yang kini memegang segelas teh hangat. Ia merasakan berat minggu-minggu itu berlalu, digantikan oleh rasa lega yang sederhana, bukan euforia, tetapi lega yang tenang. Ia tidak ingin menyembunyikan pelajaran keras yang dipetik. Ia ingin agar kisah itu menjadi peringatan, bahwa dorongan untuk mempermalukan dan memanfaatkan orang tua adalah kejahatan yang harus dilawan lewat hukum dan empati. Ketika acara usai, beberapa orang menyentuh bahunya, mengucapkan terima kasih. Beberapa memberi saran bagaimana yayasan dapat berkembang. Fahma menerima semuanya dengan ramah. Di dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan panjang masih ada. Mengurus administrasi yayasan, memastikan dana berjalan transparan, mengawasi proses rehabilitasi mereka yang bersalah. Tetapi langkah pertama sudah diambil. Sebuah rumah berdiri lebih kokoh, seorang ibu dirawat dengan layak, dan sebuah komunitas belajar menjaga satu sama lain. Kisah itu bukan berakhir dengan hukuman semata. Ia berakhir dengan sebuah pelajaran yang diceritakan oleh banyak orang di kampung itu. Bahwa kebenaran, ketika didukung oleh bukti dan tindakan yang tak gaduh, akan menemukan jalannya. Bahwa empati harus hadir bersama keadilan. Dan bahwa pemulihan mungkin lambat, tetapi ia nyata. Jika cerita ini menyentuhmu, ingatlah satu hal kecil. Cari cara untuk membantu orang tua di sekitarmu. Catat obat, simpan dokumen penting, dan tunjukkan perhatian sederhana. Bukan untuk drama, tetapi untuk martabat. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lain yang membawa pelajaran, dan dukung program yayasan kecil kami, dengan klik link di deskripsi. Setiap dukungan membantu satu orang tua mendapatkan perawatan dan martabat yang layak.